Nah itu di sana begitu saya masuk Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk gitu, beliau sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Jadi hentikan segala macam cawek-cawekmu itu akan kelihatan Anda dungu kelihatannya tuh. Serius saya katakan itu. Ini akan pengaruhi. Kalau Anda masih begini terus saya kampanye di wilayah Anda di Padang itu. Jangan pilih Anda. Nah, di sini akhirnya drama satu persatu mulai terungkap ya. Dan bahkan ada pengakuan yang sangat mengejutkan, yaitu dari ex-ketua KPK, yaitu Agus Raharjo di sini. Di sini bahkan kesaksian dan pengakuan dari Agus Raharjo di sini, mantan ketua KPK, yaitu pernah dimarahi Presiden Joko Widodo, yaitu tentang kasus EKTP, yaitu pada waktu lalu, ya kalau tidak salah, menjerat Setia Novanto. Saya kira di situ Presiden Joko Widodo tidak pernah mengintervensi apapun ya. Dan bahkan saya selalu membela Presiden Joko Widodo. Ternyata apa yang selama ini kita lihat, kita dengar di media-media, ternyata ya Anda tahu sendirilah. Bahkan saat ini satu persatu mulai terungkap. Saya sendiri rasanya nggak percaya. Tapi memang kondisi perpolitikan saat ini sangat-sangat di luar dugaan, sangat di luar nalar. Terutama apa? Terutama sejak diputuskannya MK, yang notabene itu adalah adik ipar dari Presiden Joko Widodo, paman dari Gibran, setidaknya mengabulkan gugatan usia minimum Capres dan Cawapres di bawah 40 tahun bisa maju sebagai Capres dan Cawapres. Dan akhirnya Gibran maju sebagai Cawapres mendampingi Pak Prabowo Subianto. Nah, akhirnya di situ pun banyak gejolak, bahkan budayawan, seniman, politikus, pakar-pakar, pengamat politik dan lainnya buka suara mengomentari tentang kondisi perpolitikan saat ini. Nah, di sini bahkan dari Agus Raharjo, mantan ketua KPK pada waktu lalu, bahkan pernah dimarahi oleh Presiden Joko Widodo tentang kasus EKTP yang menjerat Setia Novanto. Di sini bahkan juga dikomentari Denny Siregar. Pagi guys, rupanya Yang Mulia Jokowi sudah lama sering intervensi hukum, pakai marah-marah pula ke ketua KPK. Nah, herannya kok baru saat ini ya, menjelang Pilpres di sini ya, semuanya terungkap. Ya kemungkinan, misalkan ketua KPK di sini mengaku pada waktu lalu, kemungkinan kita juga tidak percaya ya, kalau Presiden Joko Widodo mengintervensi hukum seperti ini. Ya, tetapi gara-gara putusan MK lah, di situ akhirnya masyarakat yang dulu mendukung Presiden Joko Widodo kemungkinan berubah sejak putusan MK yang menurut saya di luar nalar. Nah, seperti ini video dari Agus Raharjo. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, supaya tidak diteruskan. Padahal kalau kita ketahui Setia Novanto sudah divonis ya, kalau nggak salah ya. Bahkan dari berita ini, Setia Novanto sudah dihukum 15 tahun dan denda 500 juta, dicabut hak politik selama 5 tahun. Nah, jadi di sini jadi tidak di stop, melainkan tetap ya di sini dan sudah tervonis 15 tahun. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Yaitu ketika pagi-pagi Denny Siregar mencuit, rupanya Yang Mulia Jokowi sudah lama sering intervensi hukum. Nah, di sini dari Julianto, drakor horor, ngeri-ngeri sedap. Nah, ternyata yang pemain drakor adalah ya Anda sudah tahu sendirilah. Kasep telat gak ngefek, biyen bidegai. Bang Denny tahun 2017 sudah ada seminar budaya berjudul Bisikan dari Jogja yang dihadiri beberapa orang tokoh dan budayawan nasional. Tetapi saya merasa nggak percaya dan sekarang baru percaya paham. Ya untunglah Bang Denny Siregar mulai putusan MK yang lalu dan di situ dibarengi dengan Gibran sebagai cawapres akhirnya membuka mata pendukung-pendukung Presiden Joko Widodo yang fanatik
Nah, tetapi memang sangat membanggakan sekali ya, sangat mengejutkan sekali. Satu persatu sudah mulai mengaku ya. Nah, bahkan di sini ada Rocky Gerung. Ya, bahkan di sini Rocky Gerung pada waktu lalu ketika kita masih mendukung Presiden Joko Widodo, bahkan kritikan tajam Rocky Gerung sudah dimulai beberapa waktu lalu. Tetapi kita masih terus membela dan akhirnya kayaknya apa yang diungkapkan Rocky Gerung di sini benar ya. Apalagi dengan drama-drama yang terjadi saat ini, kondisi perpolitikan saat ini, dan akhirnya kita saat ini ya secara tidak langsung percaya dan kita salah. Seperti ini video dari Rocky Gerung. Itu dasarnya. Hitler menyembunyikan kebengisannya sebelum jadi pemimpin. Hitler dipilih secara demokratis. Itu pentingnya belajar sejarah, Saudara Andre. Itu pengetahuan Anda kurang sekali soal demokrasi. Jadi hentikan segala macam cawek-cawekmu itu. Akan kelihatan Anda dungu kelihatannya tuh. Serius saya katakan itu. Ini akan pengaruhi. Kalau Anda masih begini terus saya kampanye di wilayah Anda di Padang itu. Jangan pilih Andre. Karena dia tidak setajam pikiran Sultan Syahrir, tidak setajam pikiran Natsir, tidak setajam pikiran Buya Hamka. Itu masalahnya. Wow. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Narkosum. Kasihan Andre Rosiade didungu-dungukan sama Rocky Gerung. Sabar ya Bang. Nah, di sini bahkan pada waktu lalu yaitu Ibu Megawati bahkan memilih Ganjar dan Pak Mahfud MD adalah yang bisa mengelola Indonesia. Karena dari track record dari Ganjar dan Pak Mahfud MD menurut saya juga sudah keren sekali ya. Yaitu di sini paket komplit. Yaitu pengalamannya menurut saya sudah sangat luar biasa dan sudah mengertilah kondisi dari Indonesia di sini. Nah, di sini memang pada waktu lalu di Pilpres 2014 ya, misalkan Ibu Megawati maju sebagai capres, juga sah-sah saja dan sangat bisa. Tetapi Ibu Megawati pada Pilpres 2014 yang lalu bahkan mendeklarasikan Presiden Joko Widodo pada waktu lalu. Dan di 2024 Ibu Megawati pun sangat bisa sekali, yaitu mengangkat putrinya yaitu Puan Maharani sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Sangat bisa sekali. Tetapi Ibu Megawati mendengarkan aspirasi masyarakat. Terlebih dari hasil lembaga survei, banyak masyarakat menginginkan Ganjar Pranowo pada waktu lalu. Dan akhirnya pun Ganjar Pranowo terpilih menjadi capres dari PDI Perjuangan. Dan bahkan ketika memilih cawapres dari Ganjar Pranowo, di situ pun Ibu Megawati sangat demokratis sekali. Bahkan dilihat dari masyarakat menginginkan cawapres Ganjar itu seperti apa. Pada waktu lalu memang kandidatnya ada Pak Mahfud MD dan di situ suara terbanyak kepada Pak Mahfud MD dan akhirnya pun terpilihlah Pak Mahfud MD sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo. Menurut saya di sini sangat keren melihat pengalaman, track record, kerja nyata menurut saya sangat bagus sekali. Yaitu menurut saya nomor 3 adalah paket komplit. Jadi menurut saya pada Pilpres 2024 saya benar-benar menghimbau ya, semoga saja masyarakat memilih tidak hanya gimmick-gimmick saja, melainkan juga dilihat dari track record, dilihat dari pengalaman, dilihat dari hasil kerjanya dan lain sebagainya. Menurut saya di situ adalah cara memilih calon pemimpin untuk memimpin Indonesia ke depan di periode 2024 hingga 2029. Ya, pemimpin itulah untuk Pilpres 2024. Semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.